Deasidifikasi dan laminasi. Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Dalam proses pembuatan kertas, terdapat banyak zat kimia yang terkandung di dalamnya, sehingga apabila kertas tersebut bersentuhan dengan zat lainnya atau zat dari luar seperti udara dan debu, kertas tersebut akan menimbulkan keasaman yang semakin tinggi. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai kertas menjadi lapuk atau rusak. Untuk itulah kegiatan deasidifikasi dilakukan agar membuat bahan pustaka menjadi lebih awet dan bisa dipergunakan dalam waktu yang cukup lama. Alat yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keasaman pada kertas disebut dengan pH meter. Pada perkembangannya, pH meter memiliki 3 jenis. Yang pertama, pH meter, yang kedua kertas pH, yang ketiga spidol pH. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH yang berupa keasaman atau basa pada sebuah cairan, atau bisa melalui penguji khusus yang kadang-kadang digunakan untuk mengukur sebuah pH substansi semi pekat atau bahkan bahan semi pekat. Yang kedua itu ada amoniak atau NH3. Amoniak adalah bahan yang biasa digunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering. Cara ini digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas atau bahan pustaka yang menggunakan tinta luntur. Uap amoniak memiliki bau yang tidak sedap, dan uap amoniak inilah yang akan menghilangkan keasaman pada kertas yang dikenainya. 3. Magnesium karbonat serbuk atau MgCO3. Magnesium adalah bahan yang biasa digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas. Perbedaannya dengan amoniak adalah kalau amoniak digunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering, maka magnesium digunakan untuk deasidifikasi cara basah, yaitu digunakan untuk proses deasidifikasi cara basah, yaitu proses deasidifikasi untuk kertas yang mempunyai tinta yang tidak luntur terkena air. Terdapat 3 bentuk magnesium. Yang pertama magnesium logam, yang kedua magnesium pita, yang ketiga magnesium serbuk. Selanjutnya yaitu laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Laminasi terbagi menjadi 2 cara, yaitu laminasi mesin dan laminasi manual. Laminasi mesin juga terbagi menjadi 2, yaitu laminasi mesin dengan cara dingin dan laminasi mesin dengan cara panas. Yang kedua itu laminasi manual. Yang pertama kita lakukan ialah masukkan dokumen ke dalam plastik laminasi. Setelah itu lapisi dengan kain.
Lalu kita setrikakan agar plastik laminasi itu melekat dan tidak terlepas. Sedikit ditekan-tekan. Setelah cukup lama, kita buka dan kita lihat apakah plastik laminasi ini sudah menempel atau belum. Dan ternyata sudah menempel. Jadi beginilah cara melakukan laminasi untuk bahan pustaka. Bisa dilihat. Enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan fisik atau karena umur. Adapun yang harus diperhatikan dalam melakukan enkapsulasi adalah kertas harus bersih, kering, dan bebas asam. Adapun bahan yang digunakan untuk enkapsulasi yang pertama yaitu dokumen, plastik polisilen double tip. Lalu kita letakkan plastik polisilen di bawah dokumen. Lalu kita berikan double tip di sisi atas, bawah, kanan, dan kiri plastik polisilen. Lalu kita lepaskan atas double tip agar menempel ke kertas atau plastik polisilen tadi. Setelah itu kita letakkan kembali plastik polisilen di atas dokumen yang telah kita lapisi tadi. Setelah itu tekan-tekan, rapikan, lalu siap.